Ini udah bisa record. Oke, silahkan bisa dimulai. Selamat siang Ibu Tati. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Tati. Hari ini kita akan ya sedikit berbincang ya Ibu untuk menggali lebih dalam terkait ya apa yang Ibu inginkan seperti itu. Kira-kira jangan deh, yang kira-kiranya. Aku juga tadi pakai itu. Jangan deh. Bingung jauh. Dah siap teh, bismillah. Assalamualaikum Bu Tati, selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ya melakukan berbincang ya Bu, lebih dalam menggali tentang ya apa yang Ibu inginkan, tujuan Ibu, apa yang diharapkan seperti itu. Jadi saya ingin bertanya untuk saat ini apa yang menjadi tujuan Ibu Tati di pembekalan hari ini ataupun boleh apapun. Jadi apa yang menjadi tujuan Ibu? Yang menjadi tujuan saya dalam kegiatan pembekalan ini, saya ingin mengikuti kegiatan pembekalan dengan sebaik mungkin dan juga mungkin tidak mengenyampingkan hak-hak anak didik saya di sekolah gitu Bu. Karena dari pembekalan ini uh, ini sudah berjalan minggu ketiga, saya mengikuti kegiatan pembekalan, tetapi ada beberapa hak-hak anak didik saya itu yang bisa dikatakan terenggut gitu karena ketidakhadiran saya di dalam kelas seperti itu. Jadi inginnya itu saya ikut pembekalan, tetapi hak mereka juga terpenuhi. Gimana? Saya juga masih bingung gitu untuk membaginya seperti itu. Oh, jadi di sini ada hak-hak yang mungkin tidak diberikan secara optimal kepada peserta didik Ibu akibat dari ya kegiatan pembekalan ini seperti itu ya Bu. Iya, betul. Kira hak-hak yang direnggut yang tadi Ibu katakan itu hak-hak yang seperti apa dan bagaimana ya? Iya, jadi saya merasa ketika saya ikut pembekalan ini, jadi kan anak didik tuh punya hak untuk yuk diberikan bimbingan gitu dalam pembelajaran gitu kan. Jadi itulah ketika ketidakhadiran saya di kelas itu, saya merasa saya tidak memberikan hak mereka untuk kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Di sini ada beberapa penugasan, silakan anak-anak pahami sendiri dulu, kemudian latihannya dikerjakan seperti itu aja tanpa mungkin mendapatkan pembelajaran langsung dari saya seperti itu. Jadi untuk selama pembekalan ini, jadi kegiatannya itu bersama peserta didik terbatas, hanya berupa pemberian. Iya Ibu, betul. Sebentar Bu, ini ada suara apa ya? Nah, suara Bu Is nggak masuk ke sini. Nah, Cek cek cek. nah udah ada lagi. Nah, ada suara itu. Nggak tahu itu suara apa. Gitu kayak. Coba coba. Cek cek. Nah, udah ada. Cek potongnya. Ya. Tadi kan Ibu berkata ya jadi pemberian tugasnya kepada anak itu hanya ya pembelajarannya berupa pemberian tugas-tugas seperti itu kan ya Bu. Iya. Nah, jadi menurut Ibu atau keinginan Ibu pembelajarannya yang seperti apa yang ingin Ibu berikan kepada peserta didik itu? Iya. Jadi dengan keadaan
kita itu kita sedang melaksanakan pembekalan. Bagaimana itu? Iya, yang saya inginkan, gimana ya, jadi anak itu tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar bersama kita gitu, seperti itu. Dan kadang anak itu sudah, "Bu, kok tugas melulu?" gitu kan. Akhirnya kan mereka juga butuh, walaupun mereka bisa memahami dan membaca dari buku langsung, ternyata itu tidak membuat mereka bahagia gitu kan. Mereka lebih menginginkan, sosok gurunya itu ada di dalam kelas, seperti itu. Sedangkan berbenturan dengan kegiatan pembekalan ini saya tidak bisa melakukan itu. Pernah ini saya praktekkan, saya juga sambil di kelas, tapi ternyata saya tidak bisa membagi gitu kan konsentrasi saya antara di kelas dengan di pembekalan, seperti itu. Tadi dikatakan bahwa ada peserta didik yang mungkin berbicara Bu, berkonsultasi dengan Ibu, tapi karena kesibukan mungkin Ibu kurangi kehadiran Ibu yang dirindukan oleh siswa, Iya, seperti itu. iya. Jadi menurut Ibu, bagaimana langkah supaya apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu bisa Ibu berikan ketika ya peserta didik atau tidak paham, memang bisa mempelajari tapi mungkin pengen ada sosok seorang guru di dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi seperti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan supaya anak tetap merasakan adanya kehadiran Ibu gitu di dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Eh, Bisa dilakukan dengan 2 cara mungkin, walaupun ini tidak tahu efektif atau tidak gitu. Yang pertama itu saya harus lebih ekstra mungkin ya ketika diri saya tidak hadir, tetapi mungkin saya harus menyiapkan media-media yang menghadirkan saya gitu kan secara virtual gitu. Itu ketika memang saya harus menghadirkan diri saya walaupun secara tidak langsung. Yang kedua itu saya bisa meminta tolong kepada Bapak Ibu pengganti atau piket untuk hadir di sana walaupun tidak bersama saya langsung, tetapi ada sosok guru yang bisa dijadikan mereka itu untuk pembimbingan dalam pembelajaran. Itu sih mungkin yang bisa dilakukan gitu. Tadi Ibu katakan salah satu caranya yaitu dengan menyediakan media-media yang bisa menghadirkan Ibu. Contohnya seperti apa ya media-media yang bisa menghadirkan Ibu dalam kegiatan pembelajaran? Iya, media itu ya mungkin seperti ketika saya membuat video pendek untuk konsep-konsep pembelajaran yang bisa didengarkan atau dilihat oleh anak seperti itu. Walaupun mungkin tidak terjadi secara langsung gitu kan, kita tidak bisa ngobrol secara langsung seperti itu. Oh ya, jadi membuat video-video pembelajaran supaya menghadirkan sosok ibu di dalam kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Iya. Mungkin kan sekarang sudah hampir mungkin beberapa hari lagi kegiatan pembekalan ini sudah mau berakhir ya Bu. Apakah ada niatan untuk melakukan apa ya menghadirkan Ibu dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti ini sudah pernah dilakukan dalam atau kurun waktu kemarin atau belum bagaimana? Nah, kalau pembuatan video seperti itu dalam 2 minggu ini saya belum belum pernah lakukan karena memang terkendala dengan waktu gitu. Karena untuk membuat media itu kita butuh waktu untuk melaksanakannya gitu kan. Sedangkan waktu-waktu yang tersedia itu kita gunakan untuk memenuhi kegiatan pembekalan ini gitu. Jadi belum belum terlaksana seperti itu. Tapi apakah ada rencana untuk malah membuat video-video itu atau atau karena mungkin ini sedikit lagi berakhir jadi mungkin belum atau bagaimana komitmen untuk menghadirkan Ibu dalam kegiatan pembelajaran? Eh Kalau rencana sih ada gitu kan, kalau rencana ada, cuman untuk aksinya ini agak sulit dilakukan karena kebetulan jadwal saya juga cukup banyak, apalagi di 3 hari ke depan ini lumayan banyak. Dan mungkin saya akan apa ya, kalau rencana untuk membuat video itu rencana mah ada, cuman
dalam pelaksanaan itunya yang saya merasa agak sulit itu untuk membuatnya seperti itu. Jadi paling saya belum bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan kehadiran saya gitu kan. Cuman saya bisa mencarikan pengganti untuk mendampingi mereka di kelas dan memberikan arahan-arahan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Hmm. Berarti karena untuk mengadakan media-media itu belum bisa terlaksana akibat dari ya waktu yang mungkin banyak tersita oleh kegiatan pembekalan. Jadi ibu yang memilih untuk opsi kedua ya ibu berupa men, meng, mengomunikasikan kepada guru pengganti untuk ya eh, bisa hadir Iya. di kegiatan pembelajaran. Terus langkah selanjutnya ketika ibu setelah mengomunikasikan kepada rekan pengganti kelas ibu itu apa yang akan ibu lakukan atau apa yang akan ibu bicarakan kepada rekan itu? Iya. Eh, saya mengomunikasikan dengan guru pengganti tersebut karena kan kebetulan juga anak-anak sudah tahu kegiatan saya 3 minggu ini. Memang tidak semua anak merasa seperti itu, tapi ada beberapa. Kadang ya ada anak yang senang ketika mungkin saya nggak masuk, tetapi mereka tidak senang juga dengan tugas yang saya berikan seperti itu. Saya kasih pemahaman di sini kolaborasi dengan guru pengganti itu sendiri dengan guru piket dan guru piket menyampaikan ke anak-anak bisa istilahnya mungkin apa ya ketika ada beberapa pertanyaan itu guru piket bisa menampung hal-hal yang ditanyakan oleh anak, kemudian nanti setelah pembekalan ini selesai saya akan bayar semuanya di situ ketika mereka memiliki mungkin hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang mereka bingungkan ataupun yang mereka ingin ketahui gitu kan. Saya memang sudah berbicara kepada anak, insya Allah kita akan maksimalkan nanti ketika ibu sudah selesai pembekalan seperti itu. Jadi ketika memang saya merasa tidak memiliki hak mereka, insya Allah akan saya bayar di pertemuan berikutnya untuk memaksimalkan apa yang menjadi hambatan mereka dalam belajar ketika saya tidak ada seperti itu. Iya, tadi jadi guru pengganti itu sebagai perantara ya Bu, perantara ibu atau jembatan untuk ibu beserta peserta didik untuk berkomunikasi seperti itu. Selain itu Iya. juga kan ibu telah memberikan ya pemahaman kepada peserta didik, terus telah diberi pemahaman untuk optimalisasi akan dilakukan itu setelah kegiatan pembekalan atau setelah kegiatan pembekalan berakhir. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah melakukan sesi coaching bersama saya saat ini? Ya. Setelah melakukan sesi ini ya saya merasa apa ya, mungkin hal-hal yang tadinya belum terpikirkan oleh saya merasa oh ternyata ada hal-hal yang bisa dilakukan yang lainnya yaitu untuk membayar apa ya hak-hak mereka yang belum bisa terpenuhi gitu Bu. Jadi dalam hal ini ya agak agak punya ini ya saya punya rencana ke depannya untuk yang saya lakukan seperti apa untuk memberikan hal terbaik untuk anak-anak seperti itu. Iya, berarti ya Ibu telah mungkin bisa menyimpulkan bahwa ya di pada kegiatan sesi ini jadi Ibu lebih mungkin boleh beri satu kata untuk saya untuk menyimpulkan seluruh dari kegiatan coaching hari ini apa yang Ibu rasakan gitu. Satu kata. Yang saya rasakan alhamdulillah saya senang bisa berdiskusi dengan ibu gitu kan ketika saya menghadapi masalah terkait pada saat pembekalan ini dan ternyata dari pertanyaan yang ibu berikan itu mengarahkan saya kepada bahwa banyak hal yang bisa saya lakukan gitu untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran yang saya miliki seperti itu. Jadi terbentuklah sebuah rencana walaupun mungkin itu belum maksimal seperti itu. Alhamdulillah mungkin karena ya waktu mungkin sudah cukup serta Ibu juga sudah makan jadi
solusi-solusi apa yang bisa ibu lakukan terhadap ya salah ya ke apa ya masalah yang mungkin atau keresahan yang sedang dihadapi. Semoga ibu dapat ya melaksanakan apa yang tadi direncanakan berdasarkan hasil diskusi yang tadi kita lakukan di 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 kelas ibu nanti. Mungkin terima kasih ya ibu, terima kasih telah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya. Terima kasih Ibu Tati. Iya, terima kasih juga dari saya Bu Iis. Ya, terima kasih. Stop dulu ya.